Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel BBM Project. Demi keberkahan bersama, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita nantikan pembelajaran kita semoga menjadi berkah, dan juga kita baca doa sebelum belajar ya. Al-hadiniyah wa quliyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Pada pembahasan kali ini kita akan fokus kepada kelas 8 materi bab 1 pola bilangan. Teman-teman dari manapun berada, silakan bergabung, dan yang tadi belum berdoa selain agama Islam, silakan berdoa dengan agama masing-masing. Kita buka ya. Oke, hari ini Pak Andri akan mengambil dari slide orang lain. Jadi Pak Andri mohon keridoannya teman-teman semua ya, jadi emang agak perempuan-perempuan gitulah ya. Nah, nanti kita doakan di belakang tuh ada namanya, nanti kita doakan khusus untuk yang membuat slide ini, semoga lebih barokah. Oke, kita bahas pola bilangan. Nah, ini akan kita bahas yaitu pengertian, tokoh, jenis-jenis, dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ini lucu sekali ya. Kita mengenal tokoh sejenak. Nah, ini ada tokohnya, Leonardo da Pisa. Nah, ini tidak difokuskan di bahas sini, kita pada fokus materi. Oke, kita ke pengertiannya ya. Oke, jadi apa sih pengertiannya? Susunan angka-angka, ya kan, yang mempunyai pola-pola tertentu. Nah, maksudnya gimana tuh? Nih, kita akan membahas tentang pola bilangan genap, segitiga, Pascal, persegi, persegi panjang, dan ganjil. Ingat ya, pola bilangan yang membentuk pola gitu ya. Bilangan yang membentuk pola ada yang genap, segitiga, Pascal, ganjil, persegi panjang, dan persegi. Oke. Nih, gambar di bawah ini merupakan salah satu aplikasi bentuk pola bilangan di kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada yang tahu nih apa? Yo, apa yo? Ya, cangkang keong ya. Nah, ini bentuk pola bilangan gitu. Terus apa? Ada yang tahu ini enggak? Ya, bunga ya. Mekarnya bunga itu, jari-jarinya itu bentuk pola gitu ya. Dan susunan orang yang membentuk, ya ini kan awal 4, terus ini 3, ini 2, ini 1 kan ya. 4, 3, 2, 1 ya. Ya, jadi itu membentuk pola juga. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nih, kita lihat ya. Oke, ada bintang 1 ya. Berapa tuh? 5 ya. Ini berapa? 7. Dan ini? Ya, sampai ke bintang. Nah, oke, kita hitung bersama-sama. Ada berapa banyak bintang pada setiap kumpulan bintang tersebut? Oke, ini pasti 1 ya. Ini 3. Ini tadi berapa? 5. Ini 7. Ini 9 gitu ya. Ini bintang ke n atau sebanyak n. N itu adalah simbol dari sebuah bilangan yang tak hingga gitu. Jadi n itu bisa diisi berapa aja. Mau itu 12 kayak, mau 100, sejuta n. Sama aja kayak kotak ya. Kotak yang akan dibahas di bilangan di SM1. Oke, sekarang
Nah, perhatikan setiap pola bilangan yang kamu dapat. Nah, dari pola bilangan ini nih teman-teman nih, kita bisa dapat gak sih apa yang dari kesimpulan nih? Nih, dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Oke, dapat jawabannya? Apa coba? Bilangan apa nih? 1, 3, 5, 7, 9. Bilangan? Ya, betul. Bilangan apa? Bilangan ganjil ya. Ya enggak? Ya dong. Kan 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, 7 ganjil, 9 ganjil. Jadi ini adalah pola bilangan ganjil. Nah, kita bisa juga tuliskan sebagai gini: U1, U2, U3, U4, U5. U1 tadi nilainya berapa? Nilainya 1, U2 nya nilainya 3, U3 nya 5, U4 nya 7 ya, dan U5 nya 9 sampai ke UN ya. Nah, ini sudah dibentuk polanya ya. Jadi 1 ke 3 itu membutuhkan 2, 3 ke 5 membutuhkan berapa? 2 juga ya. Jadi 1 ke 3 itu butuh berapa langkah sih? Ibaratnya gitu, butuh 2 langkah ya. 5 ke 7 butuh 2, 7 ke 9 butuh 2. Ya, sama ya, semua butuh 2. Nah, ini kita bisa tuliskan. Jadi U1 itu apa sih? Dapat dari 2 dikali 1 dikurang 1. Nah, dapat dari mana tuh? Yuk kita coba bahas ke pembahasan berikutnya nih. Kita cek yang U2 dapat dari mana nih? U2 kan nilai 3. Oke, U2 itu 3 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1. Berapa? 2 dikali 2, 4. 4 kurang 1, 3 ya. Nah, kita ke U3 nih. U3 berapa nilainya? Ya berapa? 5 ya. Oke, U5. Berarti 5 didapatkan dari, nah, 5 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1. 6 ya. 2 kali 3 6 dikurang 1 5. Sama ya, kayak U3 nya 5. Berarti kalau 7 berapa nih? 2 dikali, ya berapa? 8 ya. Maksudnya 2 kali 4, maksudnya 2 kali 4 dikurang 1 ya. 8 ini sama juga begitu. Jadi kita dapat pola apa nih? Oh, ternyata di depan itu semuanya selalu 2. Ya, selalu 2. Kemudian yang 1 ya 1, 2 ya 2. Yang U3 ya U3, U4 ya U4 nih kan, U4 nih, U5 U5. Nah, cuma setiap ini untuk bilangan ganjil kita kurang 1 nih, kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1 ya. Gampang ya? Oke. Nah, jadi kita punya formula nih, kita mencari rumus ceritanya nih. Apa formulanya? Oh, berarti rumus yang kita gunakan dalam mencari pola bilangan ganjil adalah, nah, UN-nya berarti 2 dikali N gitu ya, dikali 1. Pasti depannya 2 dikali N. N itu adalah bilangannya. Kalau kita mau cari U5, ya N-nya kita ganti 5, ya enggak? Kalau kita mau cari U4, ya N-nya kita ganti 4, kan gitu. Ya, berikutnya terusnya seperti itu. N ini kita bisa isi berapa aja tergantung N-nya di sini gitu loh. Tapi tetap karena ganjil berarti dikurang 1. Nah, ini formula dari bilangan ganjil atau pola ganjil. Paham ya? Oke, paham ya? Oke. Lucu sekali animasi ini ya. Mudah ya, alhamdulillah. Oke, kita ke selanjutnya. Ilustrasi kedua. Ada sebuah permen lah ya, kita taruh permen. Oke. Titik tiba-tiba ke N ya, banyak nih, kita nggak mungkin ngitung nih semua gitu. Nah, ini ada berapa nih? Ya, hitung dalam rumah ya. Nah, oke. Ini berarti, oke, ada berapa permen pada setiap kumpulan permen tersebut? Ada 2, kelihatan nggak nih? 2 ya. Terus ini 4, betul ya, 4 ya. Terus berapa nih? 6, bener ya. 4 ditambah 2 ya, 1 1 6 ya. Berarti selanjutnya adalah 8 ya. 4 tambah 4 8. Nah, muncul pertanyaan lagi nih. Nah, ini suku N ya, lagi. Perhatikan saya pola bilangan yang kamu dapati. Ya, ada 2, 4, 6, 8. Bilangan apa itu?
2, 4, 6, 8. Tadi kan 1, 3, 5, 7 itu bilangan ganjil. Berarti kalau 2, 4, 6, 8 itu bilangan, iya, pola bilangan apa yo? Iya, pola bilangan genap ya. Jadi ini adalah pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12 terus itu adalah pola bilangan genap. Sekarang kita buktikan di sini. Lalu berapa nilai jumlah suku ke n? Nah, kitanya n itu berapa? Jadi kita kayak mencari rumus seperti tadi ya, nomor 1. Itu ini ada 2 ya. Kita percepat. Oke. Tadi U1-nya 2 ya. U2-nya berarti 4, U3-nya adalah 6, U4-nya adalah 8. UN adalah n-nya ya yang kita cari. Sekarang kita lihat polanya. 2 ke 4 butuh berapa? Butuh 2 juga ya. 4 kali 4, 6, 2 juga. 6 ke 8 butuh 2 juga. Itu ya. Nah, ini kita bahas ke selanjutnya. Selanjutnya. Jadi, gimana dong? U1 tadi butuh 2. Dari U2 ke U3 juga butuh 2 ya. Jadi 4 ke 6, 6 ke 8. Nah, butuh 2 ya. Tadi kita tahu ya. Set terbukti kan butuh 2 ya. Oke, sekarang untuk mendapatkan U1 yang bernilai 2, maka tinggal 2 dikali 1. Ya, karena apa? Karena 2 kali 1 hasilnya 2, si U1 itu sendiri. Kita lihat selanjutnya biar kamu gak bingung. Nah, yang 4 nih, yang U2 sama dengan 4 ya. U2 sama dengan 4 gitu kan. Kita lihat di sini. 4 itu dapat dari mana? 2 kali 2. Ya, tetap ya, basisnya adalah 2. Kenapa? Karena bedanya adalah 2 gitu ya. Kalau ini adalah si n-nya ya. N1 maka dia dikali 1. N-nya 2, maka di sini 2. Ya, kita lanjut seterusnya nih biar kamu paham. Berarti ini apa? 2 kali 3, 6. Berarti ini adalah 2 kali 4 ya, 8. Nah, berarti kita punya formula dong. Untuk mencari rumus ke n berarti adalah 2 dikali n ya, karena bedanya 2 gitu kan. N-nya itu adalah si U-nya itu. U berapa? Tergantung U-nya. Kalau U-nya 4, kamu ganti N-nya jadi 4. Kalau U-nya 3, kamu ganti jadi 3. Gampang ya, ini masih sama kayak nomor 1. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah latihan. Nah, nanti ini jadiin di Google Classroom. Kita ke ilustrasi selanjutnya. Oke, ada permen sekarang. Oke, sampai ke permen N ya, si N. Kita hitung yuk. Ada berapa yang bawah? Yang pertama. Oke, 2 bagus. Yang kedua 6 ya. Yang ketiga 12. Wah, loncatnya makin jauh nih. Dari 2 ke 6, 6 tiba-tiba ke 12. Wah, itu gimana tuh? Oke, kita lihat ya pembahasan berikutnya. Nah, kita diminta untuk perhatikan setiap pola bilangan. Nah, oke, udah perhatikan ya, tadi ada 2 ke 6 ke 12. Pola bilangan apakah itu? Nih, kira-kira teman-teman apa nih? Dari 2 ke 6, 6 ke 12. Oke, pola bilangan tersebut adalah pola bilangan persegi panjang. Kenapa bisa begitu? Kita lihat dulu di sini. Nah, apakah kamu menjelaskan kenapa persegi panjang? Kita lihat di sini. Awal mula permennya begini kan, 2 ya. Tiba-tiba dia kita sisihkan, kita kasih sisinya ya, sehingga bawahnya 2, atas ke atasnya 1 gitu. Jadi 2 dikali 1 gitu kan. Berapa? 2. Oke, kita lihat di sini. Oke, 2 kali 1 ya. 2. Oke, kalau kamu bingung kita ke selanjutnya nih. Nah, ini kecepatan nih dia. Harusnya gambar dulu. Nah, ini. Berarti ini berapa? 3 dikali 2 kan ya. 1, 2, 3 dikali 2. Atau 2 ditambah 1 kali 3. 2 tambah 1 sama dengan 3 kan. Jadi sama aja. Jadi 3 kali 2 hasilnya 6 gitu ya. Nah, ini kan bentuknya kayak persegi panjang nih. Tuh kan. Kebayang gak? Kita ke yang nomor 3 deh. Ya. Oke.
Bener ya, 6 ya, 3 kali 2 ya. Nah yang ini berapa berarti? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, berarti 4 dikali 3. Kita lihat apakah benar. Ya, oke, membentuk garis. Atau kita bisa tuliskan juga sebagai ini 4 kali 3 udah 12, atau 3 plus 1 dikali 3 ya kan. 3 plus 1 sama dengan 4, jadi sama aja ya. Jadi ini adalah pola bilangan persegi panjang. Nah dari sini kita tahu nih apa kesimpulannya, bahwa untuk menilaikan suku ke n dalam pola bilangan persegi panjang adalah polanya adalah sebagai berikut ya. Jadi n-nya ditambah 1 dikali n. Artinya ketika kamu mencari n, misalkan n di sini UN-nya 3. Berarti 3 ditambah 1 4 dikali 4 gitu ya. 4 dikali 3 hasil 12 kan. Terbukti ya. Jadi n itu mengikuti dari si u depannya ya. Ingat-ingat tuh. N akan mengikuti dari u depannya. Kalau u-nya 1 maka n-nya 1. Kalau u-nya 3, 5 berarti u-nya 3 gitu. Kalau u-nya 5 ya n-nya 5 gitu ya. Gampang ya. Nah ini perhatikan ilustrasi berikut nih. Masih kita bermain ilustrasi biar teman-teman makin paham nih. Oke, ada Patrick. Oke, menari ya. Oke, bagus. Nah sampai banyak banget nih. Kita hitung yuk. Oke, berarti ini berapa? 1, yang ini 3, yang ini berapa nih? 6 ya, bener ya, 6 ya. Dan n gitu ya. Nah, fokus ke Patrick, jangan ke ayam, jangan kemana. Patricknya aja ya. Nah dari 1 ke 3 ke 6 makin aneh lagi nih bilangannya nih. Kita lihat dulu. Nah, pola bilangan apa nih? Ganjil bukan. Kalau ganjil kok ada 6-nya? 6 kan genap gitu ya. Kalau ganjil kok 5 gak ikut? Berarti ini bukan ganjil. Kalau genap gak bisa dibilang genap. 6-nya ada tapi kok ada 3. Aneh ya. Nah makanya disebut pola bilangan segitiga. Kenapa segitiga? Kita cek selanjutnya. Nih kita buktikan ya. Perhatikan. Jadi sebuah segitiga itu adalah setengahnya dari persegi panjang atau persegi ya. Kita bagi 2 straight jadi kayak segitiga. Percaya? Kita lihat nih. No. Ya. Jadi segitiga itu adalah gabungan persegi panjang adalah gabungan dari 2 segitiga, atau persegi itu sama dengan gabungan 2 segitiga. Nah, persegi panjang tersebut dijelaskan di sini ya. Membagi 2 segitiga sama besar. Jadi rumus untuk menentukan nilai suku ke n yaitu cukup kita bagi 2 aja dari yang persegi panjang tadi yang sudah kita dapatkan. Betul ya? Tadi kan kita dapat yang persegi panjang tuh n sama dengan n tambah 1 dikali n. Maka untuk pola bilangan segitiga teman-teman cukup membagi 2 saja ya. Gampang ya. Nah ini tadi ya penjabarannya nih. Nah, berarti kalau u nya 2 ya kita ganti aja setiap n nya itu nilainya 2. Kita di n 2, ini n nya jadi 2. Kalau 3 ya sama aja ya. Oke, kita makin meluas nih. Hitung lollipop tersebut sedemikian hingga lollipop tersebut termasuk dalam suku kelima dalam pola bilangan persegi panjang dan segitiga. Nah lo gimana tuh? Nah ilustrasi, kita lihat lagi ilustrasinya. Oke, ada sebuah es krim lah ya. Kita bisa hitung berapa nih sampai ke es krim ke n gitu. 1, 4, 9, 16. Wah, makin aneh lagi tuh. Ini pasti ke n gitu ya. Nah, perhatikan setiap pola bilangan yang kamu dapat. Pola bilangan apakah itu? Bisa jawab teman-teman. Iya, benar sekali. Pola bilangan itu disebut adalah pola bilangan persegi dengan rumus UN sama dengan n kuadrat. Ya enggak? Iya, jadi ini bentuknya persegi. Kalau tadi persegi panjang, jadi bawah ya, bawah sama samping ini ke atas itu enggak sama. Kalau ini sama, kalau ini 2, ini 2, ini 3, ini 3 gitu kan ya. Konsep persegi itu begitu kan? Sama sisi gitu. Jadi ini ke sini 4,
atas juga 4, itu juga sama, berapa nih, mau 10 berarti ke bawah atas juga 10. Maka konsepnya adalah UN itu sama dengan N kuadrat. Kok bisa N kuadrat? Dari mana dapatnya? Kita cek nih. Nah, ini sekilas tentang segitiga Pascal ya. Nih, teman-teman perhatikan hasil penjumlahan dari bilangan Pascal itu. Jadi ketika dijumlah di sini, jadi ini hasil penjumlahannya kita masukkan ke sini. Nah, oke, gampang ya, gampang dong. Oke, tadi kita ke persegi. Kenapa UN itu sama dengan UN itu sama dengan tadi gitu apa? Kenapa UN itu tadi sama dengan N kuadrat? Wow, susah juga nulis di sini ya. Iya, jadi kalau kamu misalkan U-nya 2 ya, tadi U-nya 2 kan, misalkan U yang kedua, maka di sini ini sama dengan ya. Jadi N-nya adalah kayak si U-nya ini. Berarti 2 dikuadratin. 2 kali 2 berapa? 4. Gitu ya. Gampang kan? Oke, ini sudah berakhir tentang pola bilangan. Selanjutnya kita akan ke deretnya. Sebelumnya kita ucapkan juga terima kasih kepada Kak Cicik Fauzia, matematika dari UNESA atau Universitas Negeri Semarang, yang sudah membagikan PowerPoint ini secara gratis sehingga Pak Andri bisa mendownloadnya dan Pak Andri bisa menjelaskan kepada kalian. Kita doakan buat Kak Cicik Fauzia, semoga sukses selalu, berkah ilmunya, dan dipermudah segala urusannya. Terima kasih Kak Cicik. Kita doakan dengan baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Nah, ini adalah bentuk dari adab ya. Jadi ketika adab itu kita dahulukan, insya Allah ilmu akan kita dapatkan. Walaupun ini kita pakai format file dari orang lain, tapi kalau kita tetap mengutamakan adab, apa kita sampai mendoakannya nih, insya Allah nih berkah lah tetap ya, nggak berkurang sedikit pun gitu ya. Nah, itu tadi adalah sedikit dari materi pola bilangan. Kita akan masuk ke deretnya ya. Kita akan mengganti file. Nah, kita masuk ke deretnya, cuma kita akan menggunakan file dari Bapak Dr. Handes Marsudi Raharjo, MSc.Ed. Beliau P4TK Matematika di Yogyakarta. Kita sama ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Marsudi Raharjo berkah ilmunya, dan kita sebagai pelajar juga bisa menerapkan ilmu dari beliau. Nah, tapi karena tadi kita sudah bahas sedikit-sedikit, jadi kita tidak akan bahas yang ini lagi. Insya Allah lebih jelas tadi ya pakai file tadi ya, jadi ini pan di skip. Kita langsung ke deretnya saja. Nah, di sini ada keterangan nih, barisan dan deret aritmatika. Jadi di pola bilangan itu teman-teman akan belajar 2 kalau di SMP. Nah, baris dan deret aritmatika. Terus yang kedua baris dan deret geometri. Ya, nanti kalau di SMA itu ketemu baris dan deret tahingga, lupa tahingga gitu pokoknya. Jadi ada selain dari aritmatika, geometri, pengembangan di SMA nanti ada lagi namanya deret tahingga kalau salah. Iya benar, deret tahingga ya. Sekarang kita pakai ilustrasi. Apa sih perbedaan dari barisan dan deret gitu kan? Teman-teman pasti mungkin sudah bertanya-tanya nih, apa bedanya barisan dan deret? Kita baca dulu nih. Awal minggu pertama, Ali menabung di celengan Rp5.000. Awal minggu kedua, menabung lagi di celengan Rp7.000, yakni Rp2.000 lebih banyak dari minggu sebelumnya. Minggu ketiga dan seterusnya selalu menabung Rp2.000 lebih banyak dari minggu sebelumnya. Paham gak nih? Jadi setiap minggunya itu, Ali ini menabung Rp2.000 lebih banyak daripada minggu sebelumnya gitu. Jadi minggu pertama Rp5.000, minggu kedua 7.000, ya kan? Minggu ketiga berarti 7.000 tambah 2.000, 9.000 gitu kan ya. Nah, kita bahas lagi. Berapa rupiah tabungan yang dimasukkan Ali ke celengan pada minggu kelima? Berarti yang ditanyakan adalah minggu kelima. Dan berapa rupiah tabungan yang dimasukkan Ali ke celengan pada minggu ke-40?
Oke lah kalau minggu kelima kita masih bisa ngitung. Minggu pertama 5.000, minggu kedua 5.000 tambah 2.000, 7.000. Minggu ketiga 7.000 ditambah 2 berarti 9.000. Minggu keempat 9.000 tambah 2 11.000. Betul ya? Minggu kelima berarti 11.000 ditambah 2.000, 13.000. Kita masih gampang minggu kelima. Tapi kalau minggu 40, apakah kita akan menghitung pakai angka? Itu sangat pegal sekali. Maka tadi kita sudah bahas tentang barisan, di mana UN ya kan? N itu tergantung dari pertanyaannya. Kalau UN yang 40, maka N ke sampingnya ya itu jadi 40 juga. Ya, paham ya? Nah, dia itu ada rumus bakunya. Barisan aritmatika itu ada rumus bakunya. Nah, ini untuk konsep barisan, paham ya? Nah, konsep deretnya ini, dari cara menabung di atas, berapa rupiah jumlah tabungan Ali di celengan hingga minggu kelima, berapa rupiah jumlah tabungan Ali ke celengan hingga minggu kelima, berapa rupiah jumlah tabungan Ali ke celengan hingga minggu ke 40. Jadi perbedaannya apa nih? Perbedaannya apa yuk? Jadi kalau barisan, dia menanyakan gitu ya, minggu kelima dia masukin duit berapa sih gitu kan? Masukin 10.000 kah? 12.000 kah? Gitu kan? Atau berapa gitu? Itu ngomongin barisan. Barisan dari aritmatika. Kalau ngomongin deret, dia menanyakan nih, jumlah tabungan. Jadi jumlah tabungan Ali ke celengan hingga minggu kelima. Artinya kalau ngomongin deret itu, nih celengan nih. Celengan kita masukin rupiah. Nah, deret itu nanya jumlah celengan itu isinya berapa gitu. Ya, paham ya? Nah, diulang ya. Jadi barisan itu dia berbicara tentang berapa rupiah yang dimasukkan ke celengan. Berapa rupiahnya. Tapi kalau deret, dia itu menghitung total celengan itu dari minggu pertama sampai minggu kelima setelah dimasukkan tadi. Ya, jadi perbedaan seperti itu ya. Nah, kita bahas nih. NC lewat. Dari cerita itu, kita bisa melihat kesimpulan bahwa menabung di celengan kita misalkan jadi UN, jumlah tabungan kita jadikan SN. Ya, jadi ini adalah simbol dari deret. Ya, simbol dari barisan. Barisan itu adalah UN dan deret itu adalah SN. Nah, sekarang kita lihat nih. Pada minggu pertama kita misalkan U1 menabung 5.000, betul ya? Minggu kedua berarti U2 7.000, minggu ketiga U3 berarti 9.000, U keempat berarti 4 11.000, U kelima 13.000. Dari sini ke sini butuh 2.000. Jadi kan sesuai dengan data ya, bahwa minggu selanjutnya dia akan menambah 2.000. Nah, 2.000 ini kita misalkan sebagai B. Apa B itu? Adalah beda ya. Beda, selisih lah. Selisih dari pola satu ke pola selanjutnya itu butuh berapa? Tadi kayak kita ngitung pola persegi ya, pola bilangan genap, bilangan ganjil itu kan ada begini-begininya ya, yang di bawah sini. Yang kayak mangkok itu. Nah, dia butuh berapa banyak. Nah, itu namanya bedanya gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin jumlah tabungan atau SN gitu kan. Nah, ini kita menghitung jumlahnya gitu ya. Jadi S1 adalah 5.000, S kedua 12.000. Dapat dari mana? 5.000 tambah 7.000, hasilnya 12.000. Nah, minggu ketiga 21.000. Dapat dari mana? 12.000 ditambah 9.000. Ya kan? Nah, terus selanjutnya berarti 21.000. 32.000 berarti dapat dari mana? Nah, berarti 21.000 ditambah 11.000. Dan 45.000 berarti dapat dari mana? 32 ditambah 13. Jadi tadi paham ya, ini adalah konsep deret dan ini konsep barisan gitu. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini nih, bahwa S5 itu adalah gabungan dari U1, U2, U3 sampai ke U. Mau tadi 40 juga bisa kita masukin di sini. Syaratnya apa? Kita paham tentang konsep dari pola bilangan itu. Nah, pola bilangan tuh kayak gimana? Nah, maksudnya baris bilangan gimana? Jadi ini adalah penjabaran rumusnya nih. Jadi kalau tadi kita udah bahas ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap gitu ya. Nah, itu kan beda-beda tuh. Ada yang dikurang 1, ada yang dikuadratin. Nah, ini sebenarnya dia punya bakunya. Ini bakunya digunakan untuk semua soal gitu ya. Bahwa jika U1 sama dengan A dan beda sukunya B, maka U1 kita misalkan A, U2-nya A plus B gitu, U3-nya A plus 2B, U4-nya A plus 3B, U5-nya A plus 4B, seterusnya sampai UN. Nah, dari konsep ini nih, tanpa kita melihat yang ini,
kita paham dong bahwa kalau U1 itu A, kalau U2 itu A plus B, A ditambah beda, U3 A plus 2B. Jadi B-nya itu baru muncul di suku kedua, sehingga ketika suku itu 3 maka B-nya 2. Ketika suku itu keempat maka B-nya cuma 3. Artinya B ini adalah dikurang 1, sehingga di sini ya ada N dikurang 1 nih. Ada si N-nya nih, N-nya dikurang 1 baru dikali B. Nah, kali di sini ada N aslinya gitu ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan U50 berarti di sininya A plus ya 49B gitu. Kenapa? Karena dikurang 1 dari si U-nya itu ya. Sekali lagi dikurang 1 dari U. Itu beda gitu. Nah, ini rumusnya. Dan rumus ke SN seperti ini. Nah, ini tidak Pandi jelaskan, tapi Pandi langsung tuliskan seperti ini ya. Oke, itu saja. Jadi kita belum bahas tentang bilangan dan deret geometri, belum kita bahas di sini. Tapi mudah-mudahan teman-teman paham ya pada tadi kita sebelumnya.